Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dan tim rekrutmen dari PT Dima Indonesia dimanapun berada. Sebelum saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan sharing pengalaman bekerja, izinkan saya untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Dima Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti proses rekrutmen sebagai Business Development Train ini. Tentu suatu kebanggaan bagi diri saya bisa mengikuti proses ini dan bisa terlibat dalam proses rekrutmen sebagai Business Development program ini. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andrew Priyogi, usia saya saat ini 24 tahun. Saat ini saya berdomisili di Yogyakarta. Saya lulusan Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2023, jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Selama berkuliah, saya aktif dalam mengikuti organisasi kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa yang ditempatkan di divisi sebagai Project Coordinator. Yang mana tugas saya di sini adalah sebagai membuat proyek yang kita implementasikan kepada masyarakat sehingga bisa memberikan dampak yang positif dan manfaat kepada masyarakat. Selama berkuliah, saya juga aktif dalam mengikuti seminar dan webinar yang diadakan di kampus, seperti saya pernah mengikuti webinar dengan tema Riset Inovatif Bisnis di Era Modern Digital saat ini. Dari webinar ini banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dan pengetahuan dan wawasan yang saya dapatkan. Tentu ini berdampak dengan untuk skill dan kompetensi diri saya. Sembari kuliah, saya juga bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang F&B, Food and Beverage, yaitu di PT Warna Indonesia sebagai team leader, yang mana saya bertugas yaitu memaintenance anggota tim saya dan membuat strategi pemasaran, dan tentunya di sini saya bertanggung jawab dalam peningkatan omset setiap bulannya kepada owner. Tidak lepas dari itu, saya juga bertugas dan bertanggung jawab dalam merekap dan melaporkan laporan keuangan dan melakukan presentasi hasil penjualan omset setiap bulannya kepada owner. Setelah dari PT Warna Indonesia, saya beralih ke PT BNI Life sebagai sales representative bank insurance, yang mana saya di sini bertugas sebagai tenaga pemasar dari Bank BNI dan juga BNI Life kepada segenap nasabah Bank BNI. Tentu saya memiliki tanggung jawab dan tugas yang signifikan dalam menjalankan tugas sebagai seorang sales. Selain saya bertanggung jawab dengan key performance indicator saya, tentu di sini kami memberikan produk-produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dari nasabah Bank BNI. Walaupun kami di sini sebagai financial advisor, tetapi kami juga menjalin hubungan yang sangat baik dengan instansi-instansi yang sudah bekerja sama dengan Bank BNI, yang mana nantinya kita bisa menjalin bisnis untuk kebutuhan-kebutuhan keuangan, baik itu untuk perusahaan dan juga untuk karyawan dari perusahaan tersebut. Di sini saya juga bertanggung jawab dalam memaintenance nasabah kelolaan saya, baik itu nasabah yang existing, yang sudah lama, ataupun nasabah yang non-existing, nasabah yang baru. Dan juga selama saya menjadi seorang sales representatif, tentu di sini saya sebagai financial advisor mempresentasikan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan dari nasabah Bank BNI untuk financial planningnya, sehingga kami di sini selalu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah Bank BNI terhadap perencanaan keuangan dari nasabah. Mungkin itu aja Bapak Ibu dari sharing dan perkenalan saya terhadap pengalaman dan juga biografi singkat saya. Alasan saya ingin bergabung di PT Dima Indonesia yaitu adalah karena kita tahu sendiri PT Dima Indonesia ini adalah perusahaan yang terkemuka yang bergerak di bidang distributor produk premium, yang mana PT Dima Indonesia sangat memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan karir untuk karyawan dengan memberikan kesempatan yang sangat besar ini dan juga memberikan fasilitas-fasilitas
untuk pengembangan diri terhadap karyawan. Tentu ini sangat bermanfaat bagi karyawan dalam mengupgrade keterampilan dan wawasan yang dimiliki Bapak Ibu. Yang kedua, yaitu mempunyai nilai perusahaan yang sangat positif menurut saya pribadi, karena dari website yang sudah saya baca, PT Dima Indonesia mempunyai nilai perusahaan yang sangat positif, yaitu ada semangat, ada disiplin, ada komitmen, ada juga kerjasama antar tim. Yang ini yang perlu kita bangun Bapak Ibu, karena kita untuk mencapai suatu tujuan tentu kita harus melakukan kolaborasi antar tim dan juga antar divisi, sehingga kita bisa untuk mencapai tujuan bersama dan bisa meningkatkan laba dari perusahaan PT Dima Indonesia. Dan juga mempunyai nilai perusahaan yang sangat positif, yaitu rasa hormat. Rasa hormat di sini adalah PT Dima Indonesia sangat menghormati baik itu antar individu yang ada dan juga antar kelompok yang ada. Yang kelima yaitu ada keunggulan atau dari PT Dima sendiri. Tentu di sini selalu memiliki nilai positif, yaitu keunggulan, yang tentu kita sebagai karyawan dari PT Dima harus terus mengupgrade keterampilan dan wawasan yang kita miliki. Yang terakhir itu ada rendah hati. Dari PT Dima sendiri mempunyai nilai perusahaan yaitu rendah hati, selalu ingat dari mana kita berasal, sehingga kita tidak jumawa dalam menjalankan tugas dan selalu rendah hati dalam melayani customer kita ataupun klien kita. Untuk harapan dan juga rencana apabila saya diberikan kesempatan bisa bergabung sebagai salah satu dari karyawan PT Dima Indonesia, tentu saya mempunyai harapan Bapak Ibu. Harapan saya adalah bisa bekerja dalam lingkungan yang mendukung kreativitas dan inovasi, di mana ide-ide yang kreatif dan inovatif itu selalu diapresiasi baik itu dari atasan ataupun dari manajemen. Yang kedua yaitu memberikan kontribusi yang signifikan kepada PT Dima Indonesia dalam mencapai tujuan dengan kolaborasi antar tim yang baik itu kolaborasi antar divisi lain dan juga baik kolaborasi antar tim dan juga individu. Yang ketiga yaitu saya berharap terus-menerus belajar dan berkembang untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan yang saya miliki melalui berbagai pelatihan development yang diadakan oleh PT Dima Indonesia sendiri, sehingga bisa berdampak untuk peningkatan kompetensi dan mengasah skill yang saya miliki saat ini. Tentunya ini akan berdampak sekali bagi diri saya dan juga bagi peningkatan untuk perusahaan dari PT Dima Indonesia sendiri. Yang terakhir yaitu rencana ke depannya Bapak Ibu. Tentunya saya mempunyai rencana jangka pendek dan juga jangka panjang apabila nanti saya diberikan kesempatan bisa bergabung di PT Dima Indonesia ini. Tentunya untuk jangka pendek sendiri saya memiliki rencana yaitu mengikuti program orientasi perusahaan untuk memenuhi visi dan misi dari perusahaan PT Dima Indonesia sendiri dan bisa langsung beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang kedua, untuk jangka pendeknya yaitu menguasai tugas-tugas dan tanggung jawab sesuai dengan job desk saya, yaitu sebagai business development, yang mana saya di sini bertugas dalam membuat strategi pemasaran, dan juga di sini tentu sebagai business development harus memiliki analisis yang kuat dan juga menjalin kerjasama dengan klien dari PT Dima Indonesia sendiri, sehingga kita bisa untuk menciptakan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Dari menguasai dan juga tanggung jawab job desk yang saya miliki, tentu untuk rencana kerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan sendiri. Yang ketiga, membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan atasan dan juga manajemen. Dan yang terutama yaitu rekan-rekan kerja untuk membangun kolaborasi yang efektif dan saling mendukung satu sama lain Bapak Ibu. Dan untuk jangka panjangnya juga saya memiliki target jangka panjang, yaitu rencana saya akan mengembangkan keterampilan dengan cara fokus dengan aspek-aspek bisnis, analisis pasar yang kuat, strategi pemasaran dalam peningkatan omset penjualan, dan tentunya untuk target jangka panjang terhadap perusahaan. Ini tentu kita harus
selalu mengupgrade diri dan mengupgrade keterampilan untuk bisa nantinya kita menentukan strategi dan juga menganalisis pasar sehingga bisa berdampak untuk peningkatan omset penjualan. Tentu kita membutuhkan kolaborasi antar tim di sini, baik itu dari divisi lain ataupun dari atasan kita sendiri. Yang kedua, membangun jaringan profesional Bapak Ibu. Tentu sebagai business development nantinya baik itu dengan atasan, dengan rekan kerja dan mitra bisnis dari perusahaan PT Dima Indonesia sendiri, kita harus membangun jaringan secara profesional untuk menciptakan bisnis yang sinergi. Yang ketiga yaitu ada adaptasi dan juga berinovasi Bapak Ibu. Akan memahami apa yang dibutuhkan oleh pasar saat ini dan akan beradaptasi dengan perubahan untuk menciptakan solusi yang inovatif untuk meningkatkan laba dan efisiensi dari perusahaan, sehingga kita tahu bahwasannya market saat ini sedang membutuhkan apa, sehingga kita bisa memberikan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan juga kebutuhan pasar saat ini Bapak Ibu. Sebagai business development tentu kita harus memiliki analisis yang kuat dan